Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Husna dengan NIM 220407502015. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang siklus bencana. Pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya, jenis-jenis bencana terbagi atas 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Adapun siklus bencana atau sering kita sebut manajemen bencana yang merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang dikenal dengan siklus manajemen bencana yang bertujuan untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, serta mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda, dan kehilangan sumber ekonomis. Berikut adalah gambar ilustrasi mengenai siklus penanggulangan bencana. Dimulai ketika prabencana atau sebelum bencana, pada kiri gambar yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kemudian, saat terjadinya bencana ada tanggap darurat dan bantuan darurat. Dan pasca bencana atau setelah bencana ada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan utama yaitu siklus bencana banjir. Anda sering mendengarnya, tapi apakah Anda tahu apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di arah tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, dan penumpukan sedimen di sungai dan di muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tak hanya peristiwa alam, kegiatan manusia seperti penebangan hutan, pembuangan sampah sembarangan, membuat pemukiman di bantaran kali, hingga tidak memelihara drainase turut adil menjadi penyebab banjir. Pada saat dan setelah banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi kotor, air menjadi tercemar. Lingkungan yang kotor membuat penyakit menular mudah sekali menyebar. Banjir membawa berbagai sampah hingga bangkai binatang yang berisiko menyebarkan penyakit kepada manusia. Penyakit yang dapat timbul pada saat dan setelah banjir antara lain penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, disentri, kolera, serta tifus. Berikutnya penyakit demam berdarah. Penyakit ini umumnya terjadi akibat banyaknya genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk penyebab demam berdarah. Dan selanjutnya adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Batuk dan demam adalah gejala umum yang menyertai ISPA. Gejala-gejala lainnya adalah sesak nafas, nyeri dada, dan pada umumnya dirasakan oleh pengidap ISPA berat. Penyakit berikutnya adalah leptospirosis. Penyakit ini dikeluarkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini umumnya dibawa oleh urin atau kotoran tikus yang terbawa air kemudian masuk ke tubuh melalui selaput lendir hidung, mata, atau bahkan permukaan kulit yang terluka. Untuk menghindari penyakit saat dan setelah banjir, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali akan makan atau minum setelah buang air. Konsumsilah air yang sudah direbus hingga mendidih. Selalu gunakan sarung tangan dan alas kaki saat membersihkan rumah. Bersihkan lumpur sisa banjir dengan menggunakan cairan pembersih lantai yang mengandung desinfektan, serta jagalah kebersihan dan selalu gunakan pakaian kering untuk menghindari penyakit-penyakit kulit.